Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin membahas tentang Ciro Alves yang resmi gabung ke Persib Bandung dan dikontrak selama 2 tahun ke depan. Sama seperti sebelumnya, kita tahu bahwa Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya dikontrak untuk jangka waktu yang panjang. Jika Ricky Kambuaya dikontrak selama 2 tahun, maka Rahmat Irianto dikontrak selama 3 tahun. Dan sudah ada 3 pemain yang resmi gabung ke Persib Bandung dan ada sekitar 10 pemain yang sudah dilepas oleh manajemen Persib Bandung. Salah satunya adalah Mohamed Rashid yang merupakan newcomer di Liga 1 musim lalu kan teman-teman. Sebagai newcomer, sebetulnya Mohamed Rashid memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Persib Bandung. Karena sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer di sepak bola Indonesia, pemain ini bisa cepat menyetel alias tune in dengan permainan Persib Bandung. Buktinya apa? Dia bisa mencetak cukup banyak gol dari lini tengah. Total Rashid mencetak 6 gol. Dia bisa mendapatkan banyak peluang dalam setiap pertandingannya. Dia bisa membantu Maklok, bahu-membahu bersama Maklok di lini tengah dari Persib Bandung dalam urusan menyerang dan kemudian kembali bertahan ketika para pemain tim lawan coba membangun counter attack yang cepat. Maka itu dengan kehadiran Rashid, Maklok juga bisa sesekali berkontribusi dalam urusan membangun serangan dan memberikan umpan-umpan yang terukur ke lini depan. Faktanya bahwa Maklok berhasil memberikan cukup banyak assist musim lalu teman-teman. Artinya apa? Dia mendapatkan rekan yang bisa membantunya di lini tengah. Sehingga Maklok jika saya tidak salah memberikan total 5 assist musim lalu, selain Fred Butuan. Sekarang tanpa kehadiran Rashid, ya tentu Persib akan merasakan kehilangan. Tapi bagusnya bahwa sebelum Rashid ini diumumkan secara resmi tidak akan dikontrak lagi, sebelumnya kita tahu bahwa Ricky Kambuaya telah berhasil didatangkan Persib Bandung. Karena Ricky Kambuaya pun adalah pemain yang produktif dari lini tengah. Faktanya musim lalu meskipun dia tidak banyak membela Persebaya Surabaya teman-teman, karena dia juga membela tim nasional Indonesia, tapi Ricky Kambuaya bisa mencetak total 6 gol. Dan dia sering terlibat aktif dalam proses membangun serangan bagi timnya. Sama seperti Rashid, dia bukanlah pemain yang malas. Pemain yang selalu bekerja keras. Pemain yang sering bergerak dengan bola. Pemain yang punya daya jelajah yang tinggi di lini tengah. Pemain yang ketika ditampilkan selalu memberikan 100%. Ya, jadi saya pikir masuknya Ricky Kambuaya adalah pengganti yang pas. Dan Ricky Kambuaya ini kan hebatnya bahwa ketika dia mulai bergerak dengan bola sulit sekali untuk menghentikannya teman-teman. Mirip dengan David da Silva. Artinya dengan adanya Ricky Kambuaya sekarang, ya David da Silva nggak perlu terlalu sering turun ke second line untuk menjemput bola. Ya karena dia kan striker. Pernah beberapa kali kan saya jelaskan bahwa David da Silva itu perlu mencari ruang terbuka di pertahanan tim lawan karena dia adalah ujung tombak. Jangan sampai dia juga sibuk untuk ikut membantu serangan. Beda jika dia adalah penyerang sayap atau dia adalah gelandang serang, tapi dia kan adalah striker. Oke, fine, dia memang bekerja keras, tapi dia harus fokus di lini depan. Dan David da Silva juga adalah pemain yang produktif kan, hanya setengah musim dia berhasil mencetak 7 gol. Ada beberapa pertandingan juga yang dia absen sih, artinya memang seharusnya dia bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Dan saya kira bahwa David da Silva itu, ya, akan banyak mencetak gol di Persib Bandung di putaran kedua. Estimasi saya seharusnya itu adalah belasan gol, minimal 11-12 gol. Tapi kan kita tahu suplai bola dari sayap dari Persib Bandung itu tidak konsisten. Bukan berarti tidak ada, tapi tidak konsisten. Seringkali para penyerang sayap dari Persib itu melakukan cutting inside, melakukan pergerakan, mengirimkan crossing-crossing yang tidak selalu akurat. Maka itu saya berkali-kali tegaskan bahwa kita tidak bisa menyalahkan para penyerang dari Persib Bandung ketika para penyerang tersebut sulit mencetak gol. Ya suplai bolanya mana? Kan striker itu kan memang bukan saja harus mencetak gol, perlu juga bergerak tanpa bola. Ya tapi ketika dia tidak mendapatkan bola, bagaimana caranya dia akan mendapatkan peluang? Ketika dia tidak mendapatkan peluang, bagaimana caranya dia akan mencetak gol? Nah sekarang kan Persib Bandung mendatangkan Ciro Alves, dikontrak juga untuk jangka waktu 2 tahun. Nah Ciro Alves ini untuk apa? Ciro Alves ini bukan saja untuk mencetak gol teman-teman.
Musim lalu memang Ciro Alves berhasil mencetak 20 gol untuk Persikabo kan. Sebelumnya juga di musim 2019 dia mencetak 14 gol. Pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa Ciro Alves ini bukan one season wonder. Artinya bukan pemain yang tampil hebat dalam satu musim, kemudian musim selanjutnya performanya menurun. Tapi dia telah membuktikan bahwa dalam 2 musim full dia bisa mencetak banyak gol. Dan dia juga bisa memberikan assist. Artinya pemain ini akan sangat bermanfaat untuk Persib Bandung musim depan, teman-teman. Ya karena Persib butuh suplai bola yang akurat dan konsisten dari sektor sayap, dari second line. Sekarang second line sudah ada pemain seperti Ricky Kambuaya yang juga punya visi permainan yang bagus. Nah sekarang mereka sudah punya Ciro Alves. Jadi Ciro Alves ini menurut saya tidak hanya dalam urusan mencetak gol, tapi dia juga perlu bekerja sama dengan David Da Silva untuk feeding bola. Dan bukan berarti David Da Silva itu kerjanya nanti hanya untuk mencetak gol, tapi dia juga perlu bekerja sama dengan Ciro Alves untuk juga bisa saling melengkapi di lini depan. Karena musim lalu di Persikabo itu Ciro Alves bisa produktif karena dia mendapatkan support dari Dimas Drajat, dari Hanis Sagara, dari Alexander Rakic yang gabung di putaran kedua. Jika tidak percaya saya, lihat saja statistiknya. Statistik musim lalu dari Ciro Alves, dengan dia berhasil mencetak 20 gol, dia juga mendapatkan beberapa assist dari pemain-pemain yang bermain di lini depan, seperti Rakic, seperti Hanis Sagara, dan juga Dimas Drajat. Sebaliknya, dia juga bisa memberikan assist kepada Alexander Rakic dan juga kepada Dimas Drajat. Bahkan Dimas Drajat bisa mencetak total 11 gol jika saya tidak salah. Artinya dia juga penyerang lokal selain Samsul Arif yang berhasil mencetak 11 gol musim lalu. Kenapa? Karena dia mendapatkan support dari Ciro Alves. Dan Ciro Alves ini bisa nyetel dan juga bisa bermain bagus di Persikabo meskipun Persikabo dilatih oleh beberapa pelatih berbeda, ya karena dia diberikan kebebasan untuk bereksplorasi. Jika teman-teman perhatikan, Ciro itu tidak selalu bergerak dari satu sektor. Dia bisa bergerak dari kiri, dia bisa cutting inside masuk ke tengah, dia bisa bergerak dari kanan. Artinya peran dari pelatih akan sangat penting untuk memberikan keleluasaan bagi Ciro Alves agar dia tidak mengubah style of play-nya. Gaya permainannya ini jangan sampai berubah nanti ketika dia main di Persib Bandung. Memang setiap pelatih punya konsep yang berbeda. Nah, Coach Robert Rene Alberts ini harus bisa memahami karakter dari Ciro Alves. Jangan sampai memaksakan konsep permainannya akan membuat peran dari Ciro Alves itu tidak terlihat nanti di Persib Bandung. Karena saya harus jujur ketika saya memberikan analisa tentang sebuah tim kan teman-teman. Silakan teman-teman juga bisa melihat kembali pertandingan-pertandingan dari Persib Bandung musim lalu. Ada beberapa pertandingan ketika memang Persib itu mengalami kesulitan untuk mencetak gol atau kesulitan untuk bisa mengantisipasi pressing dari para pemain tim lawan, terkesan tidak ada plan B dari pelatih. Nah, itu yang perlu juga dicermati nanti musim depan. Jadi dengan sekarang bergabungnya pemain-pemain yang berkualitas, bukan berarti Persib dijamin akan menjadi juara. Enggak juga, perlu juga peran dari pelatih. Pelatih ini harus menyatukan para pemain, teman-teman. Saya masih ingat ketika Real Madrid, pada saat Florentino Perez pertama kali menjadi presiden, jika saya tidak salah 2008 atau 2009, saya lupa, dia mendatangkan begitu banyak pemain bintang. Tapi Madrid juga tidak bisa menguasai Eropa. Ya karena bagaimana menyatukan para pemain bintang ini perlu konsep permainan yang jelas. Pelatih pun perlu memahami karakter dari para pemain dan jangan mengubah gaya permainan dari pemain itu. Ya tentu itu nanti tergantung kepada Coach Robert Rene Alberts kan bagaimana dia bisa nanti menempatkan Ciro Alves sebagai supporting player untuk David Da Silva, dan sebaliknya David Da Silva pun perlu mensupport Ciro Alves, baru Persib bisa produktif musim depan. Ya saya menjelaskan ini sesuai dengan apa yang saya lihat musim lalu. Dan sektor kiri juga nanti di penyerang sayap atau sektor kanannya, mungkin juga nanti Ciro jika ditaruh di sebelah kiri kan dia bisa bermain. Nah ini juga perlu sama stabilnya dengan permainan Ciro Alves. Freds Butuan sih bagus sebetulnya permainannya. Nah dia juga pemain yang sebetulnya bisa juga nanti diproyeksikan musim depan untuk tampil reguler di lineup. Pemain yang punya kemampuan memberikan assist, dia juga bisa mencetak gol, dan pemain ini juga bekerja keras. Artinya yang bermain di sektor sayap ini perlu naik turun, tapi juga perlu punya visi yang bagus untuk membagi bola dan juga ketika mendapatkan peluang shooting untuk mencetak gol. Nah itu sangat penting.
Ya kita sekarang tinggal melihat bagaimana nanti formasi dari Persib. Kalau menurut hemat saya ya mungkin atau kemungkinan formasinya nanti 4-3-3. Ardi Idrus sudah dilepas, berarti ada Zalnando di kanan, kita tahu masih ada Hen. Masih ada satu slot lagi ya pemain asing di Persib Bandung ya, masih bisa ya, asal Asia. Nah ini yang sekarang kita tunggu nih. Apakah yang akan dikontrak ini pemain untuk lini depan? Walaupun menurut saya lini depan nih sebetulnya sih sudah full sih. Itu kan menurut saya, mungkin menurut manajemen Persib kan beda. Ya bisa juga nanti di lini pertahanan kan. Memang Persib punya defense yang bagus musim lalu kan. Tidak banyak kemasukan gol, tapi juga karena peran dari penjaga gawang Teja Pakualam. What a player, ini pemain bagus nih Teja Pakualam. Dan sebaiknya Persib memberikannya kontrak jangka panjang ya kepada Teja Pakualam, karena penampilannya memang konsisten musim lalu. Ketika pertahanan dari Persib itu bisa ditembus, dia masih bisa melakukan save. Tapi untuk menjadi juara bukan saja dibutuhkan materi pemain, tapi juga dibutuhkan kerjasama di antara para pemain. Dan juga dibutuhkan konsep permainan yang jelas. Jika konsepnya itu sudah jelas, ya pemain manapun yang turun, ya dia sudah paham apa yang perlu dia lakukan, dan tidak akan ada overlap dari peran dan tugas pemain tersebut di atas lapangan dengan pemain lainnya. Nah, saya berikan contoh di Bali United tuh, Teko. Pemain manapun yang main di line up itu pasti performance-nya sama bagusnya dari tim tersebut. Ya karena konsepnya itu sudah jelas. Ada variasi serangan juga. Nah, ini yang perlu dicermati nanti. Bagaimana konsep permainan dari Persib ini perlu jelas, perlu dipahami oleh para pemain, dan juga perlu ada variasi, dan tentunya itu dia ketika situasi sulit perlu ada plan B. Nah, jika plan B ini tidak bisa diaplikasikan, ya tentu akan sulit untuk bisa secara konsisten meraih kemenangan. Ya paling tidak untuk sementara saya bisa melihat bahwa Persib Bandung ini membangun tim dengan pemain-pemain bintang. Ya tentu yang perlu diimbangi adalah selain pemain-pemain bintang ini juga adalah bagaimana para pemain ini nanti bisa menyatu untuk satu tujuan, yaitu untuk bermain secara rapi dan tentunya untuk lebih sering atau konsisten mendapatkan 3 poin. Karena musim depan tuh berbeda teman-teman. Ada 3 tim yang baru promosi, ini tim-tim yang menurut saya juga akan mengontrak pemain-pemain baru untuk membuat mereka tim yang tangguh, dan tentu mereka juga akan coba untuk survive di Liga 1 dan bisa juga nanti menjadi ancaman bagi tim-tim besar lain yang berada di Liga 1. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana peran dan juga permainan dari Ciro Alves, Rahmat Irianto, dan juga Ricky Kambuaya, plus mungkin nanti akan ada beberapa pemain baru lagi dari Persib Bandung. No hate, only football, salam sepak bola.